yang sampai hari ini masih punya tunggakan di pinjol dan sudah gagal bayar di pinjol, lalu pernah gade BPKB dan sertifikat tanah untuk melunasi pinjol, kalian wajib hati-hati dan waspada dengan kasus yang sedang terjadi ini. Ya, kasus ini dialami oleh pria berumur 44 tahun di Demak, di mana dia kena kasus yang sangat-sangat melanggar hukum, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena hanya rakyat kecil. Ya, inti dari video ini adalah galbaikan segera, lalu cek hutang Anda di leasing dan di bank tersebut. Oke, langsung saja kita ke kasusnya ya. Di sini ada yang ngepost seperti ini dari Mbak Syahril Indri pada 4 September ya. 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu gitu. Oke. Di sini dia bilang, seorang pria di Demak yang berusia 44 tahun harus kehilangan rumahnya setelah meminjam uang sebesar 20 juta di koperasi dengan jaminan sertifikat. Karena rumah belum memiliki sertifikat, akhirnya persetujuan dibikinkan sertifikat dengan biaya sebesar 9 juta dan dipotong dari pinjaman. Jadi si pemilik hanya menerima 11 juta dan digunakan untuk merantau ke Kalimantan. Nah, jadi rumahnya belum sertifikat nih, ya. Lalu sama pihak koperasi, Pak, ini kalau mau pinjam di sini 20 juta, rumahnya harus berbentuk sertifikat. Selanjutnya, selama 18 bulan, si pemilik rumah ini tidak dapat membayar angsuran atau galbay sebesar 1,12 juta atau Rp1.120.000 dengan bunga Rp400.000 ke pihak koperasi. Sehingga saat kembali dia ingin membayar kompensasi sebesar Rp40 juta, namun dia terkejut karena rumahnya telah dilelang dan berganti pemilik oleh koperasi sebesar Rp102,7 juta. Nah, ini dia foto rumahnya ya. Ini orangnya ya. Ini rumahnya ya, ini orangnya nih. Hadi Sasmito pengaju utangnya. Gitu ya. Di sini ada yang komen seperti ini. Wajib diusut lapor polisi karena penipuan. Yang punya rumah mau bayar malah dijual sama koperasi itu sewenang-wenang. Gitu ya. Nah, inilah maka dari itu kenapa kita wajib galbay di pinjol. Jangan sampai pinjol ini menuntun kita untuk menggadaikan sertifikat tanah dan sertifikat atau BPKB motor mobil kita ke finance, koperasi atau leasing atau bahkan bank sekalipun. Ya, kenapa? Karena di sini ada berita seperti ini. Ya, pada Kamis 4 September, ya 4 September 3 hari yang lalu, judulnya ada 4 leasing dan 9 pinjol kurang modal, belum penuhi ketentuan ekuitas minimum. Ya, 9 pinjol dan 4 leasing nggak punya modal, kekurangan modal. Di bulan September ini yang mau akhir tahun ini, ya, itu masih ada pinjol yang kurang modal. Antara mereka ini nggak dapat investor, banyak digalbay, yaitu kombinasi. Ya, kombinasi kenapa pinjol-pinjol ini sampai kurang modal yang akhirnya nanti juga akan bangkrut gitu ya. Nah, artinya juga di sini adalah jika 4 leasing dan 9 pinjol pun kurang modal, maka koperasi ya yang menjamin duit itu juga sama kurang modal juga. Ya, mereka akan melelang rumah Anda. Ya kan? Di mana menurut mereka itu adalah sah. Karena di sini ya bisa kita lihat ya di postingan ini Bapak ini sudah 18 bulan galbay. Ya, 18 bulan si pemilik tidak dapat membayar angsurannya. Bisa saja di perjanjian tersebut, ya koperasi ini membuat perjanjian bahwa jika selama 1 tahun tidak ada kejelasan, tidak ada pembayaran, maka rumah itu dilelang. Ya, sama dengan di pegadaian, ya kan? Kalau nggak salah pegadaian itu antara 3 bulan sampai 6 bulan ya. Kalau tidak diperpanjang atau tidak ditebus gitu ya, nanti akan dilelang. Tapi di sini yang anehnya adalah nilai lelangnya itu 102,7 juta. Ya, sangat jauh lebih tinggi daripada pokok hutang yang hanya 20 juta atau hanya 11 juta. 20 juta lah gitu ya. Nah, secara hukum setelah hutang, bunga, denda dan biaya lelang dipotong, sisa hasil lelang seharusnya dikembalikan ke pemilik. Ya, ini diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan Aturan Lelang. Ada undang-undangnya. Jadi ibaratnya koperasi ini hanya mendapatkan pinjaman pokok, bunga dan denda saja. Ya tidak sampai sisa-sisanya. Gitu loh. Sisanya itu harus dikembalikan. Misalkan ini 102,7. Ya kan ya. Dikurangi 40 juta misalkan. Denda bunga selama 18 bulan. Gitu ya. Nah sisanya itu wajib ke Pak Hadi ini tadi. Gitu ya sisanya itu. Ya nggak bisa diambil sembarangan. Nggak boleh gitu kan. Oke, sekarang kita sudahi saja kasusnya karena
kita pun mau marah-marah pun gimana gitu ya. Kita tidak tahu ya kan perjanjiannya seperti apa, ketentuan dari koperasinya seperti apa, terus waktu balik nama jadi sertifikat juga atas nama siapa gitu kan, bisa saja atas nama pemilik koperasi, atas nama karyawan koperasi gitu kan ya. Kita nggak tahu, kita tidak bisa menjudge hanya dari cerita seperti ini gitu ya. Yang terpenting adalah kita jangan ikut-ikutan seperti itu ya. Kalau Anda sudah galbay, galbay saja, jangan gali lubang tutup lubang. Tapi ada satu hal lagi yang ingin saya soroti di sini ya. Jangan sampai pinjol-pinjol ini boleh pinjam uang pakai sertifikat tanah ya. Maksudnya gimana Bang? Jangan sampai ada layanan di pinjol, misalkan Kredivo ya, atau kredit pintar, Uangmi, Kredinesia, isi cash ada kami ya kan. Itu membuka layanan pinjaman uang pakai sertifikat tanah. Wah, ini sangat bahaya sekali guys ya. Kalau pinjol sampai boleh membuka layanan tersebut, maka nanti sertifikat tanah orang-orang Indonesia bisa raib, rumahnya juga bisa raib guys. Ya, karena pinjol-pinjol ini licik, ya kan? Nanti ada-ada aja kasusnya, ya kan? Saya mau pinjem nih ke ada kami misalkan ya, pakai sertifikat tanah gitu kan. Bu, ini sertifikat tanahnya harus dibalikin nama dulu ke kantor gitu kan ya. Atas nama kantor baru ini bisa cair 100 juta. Nasabah ini butuh duit. Ya, kan? Ya sudahlah ya. Atas nama ada kami yang penting gitu kan ya. Resmi bu, kita nggak bisa main-main gitu kan ya. Kita ini resmi nggak akan curang dan lain-lain gitu ya. Asalkan sertifikat ini diubah namanya, nanti baru bisa cair. Karena nasabahnya butuh uang gitu kan untuk, waduh ya segala-gala macem gitu kan butuh 100 juta, ya sudah. Nah akhirnya diganti nama, terus nggak bisa bayar galbay. Ya sudah, nanti dipilok rumah depan Anda itu. Bangunan ini adalah milik aset ada kami. Ya, milik aset kredit pintar. Ya kan nanti DC lapangannya nggak nagih Anda, tapi milok rumah Anda itu. Makanya pinjol-pinjol ini wajib dimusnahkan dari Indonesia ini. Ya, karena nanti lama-lama nih membuka layanan Gade sertifikat tanah dan Gade BPKB juga nih. Gade BPKB juga bisa aja sama seperti itu. Ya, Anda menggadekan BPKB ya ke pinjol, balik nama gitu. Biaya balik namanya sekian juta, Anda pinjamnya sekian juta gitu kan, tanpa BI checking. Slogannya Gade sertifikat tanah, Gade BPKB mobil dan motor tanpa BI checking. Wah, itu bahaya. Nah, ini yang bahaya. Ya. Kenapa? Karena pinjol-pinjol ini ingin meraup atau mengambil harta Anda. Ingin mengambil harta-harta masyarakat Indonesia. Kerjaan nggak ada gitu, di PHK semua gitu, buat makan, buat misalkan biaya-biaya kesehatan dan lain gitu kan ya. Kira-kira masih perlu BI checking nggak? Tidak perlu, ya kan? Karena setelah dicek di Maps, ya tanah ini nilainya itu sampai 350 juta. Sedangkan orangnya hanya butuh 100 juta gitu loh. Ya sudah tanpa BI checking, ya kan? Yang penting tanahnya jadi atas nama ada kami gitu loh. Itu sebenarnya beli tanah murah. Ya, beli tanah dengan harga murah seperti itu. Nah, itu jangan sampai terjadi ya. Kesimpulan dari video kali ini, ketika Anda galbay jangan pernah gade-gade sertifikat tanah ke koperasi, ke bank dan ke lain-lain. Karena ketika Anda sudah galbay di pinjol, Anda tidak akan bisa lagi membayar di leasing di bank tempat Anda menggadekan sertifikat tanah untuk bayar pinjol itu. Gitu ya, oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.